Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Saya Dr. Fadlan dan kali ini saya akan membahas bahayanya antibiotik. Antibiotik ini sejatinya adalah obat yang digunakan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Tetapi seringkali kita temukan antibiotik ini digunakan untuk justru penyakit yang tidak ada hubungannya dengan bakteri. Misalnya, pernah nggak sih lihat orang yang sakit kepala terus tiba-tiba minum antibiotik? Padahal nggak ada hubungannya. Nah, penggunaan antibiotik yang sembarangan seperti itulah yang dapat menimbulkan bahaya. Bahaya yang pertama adalah membunuh kuman komensal. Jadi penggunaan antibiotik yang sembarangan dapat membunuh kuman komensal. Kuman komensal itu adalah kuman yang normal hidup dalam tubuh kita, bahkan dalam beberapa kesempatan dia membantu tubuh kita. Padahal tubuh manusia itu membutuhkan 90.000 triliun bakteri baik untuk dikatakan sehat. Bakteri jahat justru berkembang biak secara pesat oleh karena matinya kuman komensal tadi. Intinya adalah bakteri komensal ini atau bakteri baik ini melindungi tubuh kita dari bakteri jahat yang ada dari luar. Nah, kalau kita sembarangan minum antibiotik kemudian dia berkurang, tubuh kita itu mudah mengalami sakit karena dia udah nggak bisa lagi melindungi tubuh kita dari bakteri jahat yang ada dari luar. Kuman komensal ini juga dia membantu mensintesis beberapa vitamin dalam tubuh kita ya. Jadi kalau jumlahnya berkurang, tentu sintesis vitamin dalam tubuh kita juga menjadi terganggu dong. Nah, itulah bahaya yang pertama dari penggunaan antibiotik secara sembarangan. Bahaya yang kedua adalah resistensi. Singkatnya, resistensi ini adalah kemampuan bakteri beradaptasi untuk kebal terhadap antibakteri. Umumnya resistensi ini terjadi karena adanya mutasi DNA dari bakteri tersebut. Tapi kalau mau dijelaskan kayaknya terlalu panjang. Pak Hari Paratan, Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba bilang, beliau pernah menemukan kasus infeksi karena resistensi antibiotik yang dirawat hingga 162 hari. Sama kan? Kemudian CDC, Center for Disease Control and Prevention, memperkirakan bahwa bakteri yang resisten terhadap antibiotik menyebabkan 23.000 kematian tiap tahunnya. Banyak nggak tuh? Resistensi antibiotik ini terjadi ketika seseorang mengkonsumsi antibiotik tanpa mengikuti aturan dokter. Mulai dari tidak mematuhi takaran obat yang harus diminum, tidak menghabiskan obat antibiotik yang telah diberikan, atau bahkan terlalu sering meminum antibiotik. Ini ada beberapa tips untuk mencegahnya resistensi antibiotik. Yang pertama, minum antibiotik sesuai yang diresepkan dokter. Yang kedua, jangan lewatkan dosis minum antibiotik. Yang ketiga, konsumsi antibiotik hanya untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Yang keempat, jangan menyimpan antibiotik untuk diminum jika sakit di kemudian hari. Dan yang kelima, jangan minum antibiotik yang diresepkan untuk orang lain. Jangan karena kita merasa penyakitnya sama, kemudian kita minum obat yang dia gunakan. Oh ya, untuk kalian yang peduli dengan kesehatan diri dan ingin mendapatkan informasi seputar kesehatan diri, jangan lupa subscribe channel ini, oke? Gak ada ruginya kok. Tekan aja di bawah. Kita masuk ke bahaya yang ketiga, yaitu efek samping. Efek samping itu bisa timbul ringan, sedang atau berat ya. Misalnya kayak mual muntah, kemudian yang agak sedang dia bisa menimbulkan diare. Tapi kali ini kita membahas yang memang berat ya, yaitu alergi. Alergi yang disebabkan oleh antibakteri itu dapat beragam ya, mulai dari ringan juga sampai berat. Alergi ringan itu misalnya gatal-gatal, kemudian bisa terjadi bengkak pada tubuh, dan alergi yang berat itu bisa sampai menyebabkan kematian, yaitu shock anafilaktik. Memang sebenarnya semua obat itu berpotensi untuk menimbulkan reaksi alergi terhadap tubuh kita. Tetapi antibiotik ini kayaknya lebih sering menimbulkan reaksi alergi, mungkin karena bahannya itu terbuat dari jamur ya. Golongan antibiotik yang sering menyebabkan reaksi alergi adalah yang pertama penisilin, kemudian golongan tetrasiklin, golongan sulfonamida, dan beberapa golongan dari cephalosporin. Tapi yang paling sering menyebabkan alergi adalah penisilin. Antibiotik juga diduga ikut bertanggung jawab terhadap peningkatan kasus alergi pada masa anak-anak. Nah, untuk itu orang tua harus memikirkan dengan hati-hati kalau mau meminta antibakteri kepada dokter untuk mengobati anak yang hanya terkena flu dan penyakit-penyakit yang tidak disebabkan oleh bakteri. Karena justru dapat meningkatkan resiko alergi pada anak. Dan jangan pernah anggap sepele dengan reaksi alergi yang ditimbulkan oleh penggunaan antibiotik secara sembarangan.
karena efeknya justru dapat mengancam nyawa. Oleh karena rentetan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh antibakteri tersebut, maka bijak-bijaklah dalam mengkonsumsi antibiotik. Semoga teman-teman semua melalui informasi ini dapat menjaga kesehatannya. Dan jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya dan sampai jumpa lagi.